Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardianti Besalakia. Di sini saya akan memaparkan materi manajemen strategi mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep manajemen strategi. Pengertian atau teori evolusi manajemen strategi menurut Grant, strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan. Nah, peran manajemen strategi, pertumbuhan dan keberlangsungan berpikir strategi. Kemudian materi kedua, perumusan visi dan misi dalam dunia pendidikan. Visi dan misi pendidikan Islam. Kata visi berasal dari kata Inggris vision, yang mengandung arti penglihatan atau daya lihat, pandangan, impian atau bayangan. Maka visi dapat diartikan sebagai tugas-tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan. Nah, kemudian materi yang ketiga, pelembagaan strategi pendidikan. Lembaga secara kamus besar dalam bahasa Indonesia, lembaga adalah bakal dari suatu, asal mula yang akan menjadi sesuatu, bakal, bentuk, wujud, rupa, tujuan, ikatan badan atau organisasinya yang mempunyai tujuan jelas terutama dalam bidang keilmuan. Lembaga strategi pendidikan, peningkatan tata kelola dan manajemen pendidikan. Peningkatan pelayanan guru, peningkatan pelayanan siswa, pelayanan sarana dan prasarana, peningkatan prestasi pendidikan, integrasi sistem informasi pendidikan. Kemudian operasional strategi sekolah. Pengertian sekolah adalah suatu lembaga yang memang dirancang khusus untuk mengajar para murid atau siswa di bawah pengawasan para guru. Sedangkan sekolah adalah sebagai bentuk organisasi. Menurut Kurniawan, diartikan sebagai wadah dari kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, yakni tujuan pendidikan, dengan memanfaatkan manusia itu sendiri sebagai sumber daya di samping yang ada di luar dirinya, seperti uang, material, dan waktu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan operasional sekolah adalah kegiatan inti suatu organisasi untuk menghasilkan sumber daya atau lulusan yang bermutu untuk tujuan pendidikan. Kemudian materi selanjutnya tentang manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. Nah, penerapan model manajemen strategi dalam peningkatan mutu sekolah. Mutu sekolah yang berkenaan dengan penilaian bagaimana suatu produk memenuhi kriteria, standar atau rujukan tertentu. Dalam dunia pendidikan, standar tersebut menurut Depdiknas dapat dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran skolastik yang dapat diukur secara kuantitatif dan pengamatan yang bersifat kualitatif, khususnya untuk bidang-bidang pendidikan sosial. Nah, mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana. Kemudian kelompok berikutnya, yang pertama itu proses dan sistematika strategi pendidikan. Nah, manfaat manajemen strategi dalam pendidikan. Manfaat utama menerapkan manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional. Pada proses pemilihan strategi, pengelolaan pendidikan di era global yang terus mengalami perubahan. Kemudian materi kedua, analisis teori-teori manajemen strategi yang tepat dalam dunia pendidikan. Pengertian manajemen strategi pendidikan yang cukup luas. Manajemen strategi menunjukkan bahwa tujuan manajemen strategi dalam pendidikan, tujuan utama manajemen strategi adalah mencapai pengertian dan komitmen dari semua eksekutif maupun pelaksanaan lembaga pendidikan. Manfaat besar dari manajemen strategi adalah memberi peluang bagi organisasi dalam pemberdayaan individual. Pemberdayaan adalah tindakan memperkuat pengertian karyawan mengenai efektivitas dengan mendorong dan menghargai mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan latihan inisiatif serta imajinasi. Penerapan manajemen strategi dalam penyelenggaraan sistem pendidikan memungkinkan suatu organisasi penyelenggara pendidikan atau termasuk di dalamnya sekolah dan departemen pendidikan. Nah, untuk lebih proaktif daripada reaktif dalam membentuk massa dalam lembaga pendidikan di dunia global dewasa ini. Penerapan konsep berpikir dan bertindak strategi. Kemudian yang ketiga, formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Formulasi strategi dalam meningkatkan
Mutu pendidikan. Formulasi visi dan misi sekolah. Perumusan visi dan misi dilakukan dahulu dengan mengasesmen lingkungan, yaitu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan mendasar lingkungan akan pendidikan yang dapat disediakan oleh sekolah. Kemudian materi berikut, assessment of product market atau penilaian pasar produk. Pengertian pasar menurut Husein Umar. Pasar menurut para ahli merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau saling bertemunya kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Nah, pendapat ahli yang lain mengatakan bahwa pasar merupakan suatu kelompok orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar sehingga demikian terbentuk harga. Nah, penerapan pemasaran dalam pendidikan. Fokus dari penerapan pemasaran ini adalah bagaimana mendekatkan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kepuasan siswa, yang tentunya hal tersebut harus didukung dengan peran para tenaga ahli di bidangnya, sumber daya dan fasilitas yang memadai, serta selalu meningkatkan mutu lulusan. Kemudian kelompok berikut, yang pertama, lingkungan kompetitif dan analisis biaya perencanaan strategi pendidikan. Pengertian lingkungan kompetitif. Pengertian lingkungan menurut KBBI adalah daerah, kawasan, dan sebagainya yang termasuk di dalamnya, sedangkan kompetitif merupakan suatu hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan atau kompetisi. Kompetitif adalah suatu hal yang berhubungan dengan dua persaingan atau kompetisi. Dalam hal ini, kompetitif dapat diposisikan sebagai suatu kondisi perebutan atau keadaan berkompetisi yang terjadi atau dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memenangkan sebuah persaingan. Kemudian yang kedua, implementasi karakteristik, komponen, dimensi, dan proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, perubahan strategi dan future directed in strategi. Perubahan adalah sebuah bentuk dari perubahan yang dimana kemudian keadaan yang dimana sekarang telah akan menuju sebuah keadaan yang dimana akan diharapkan menuju sebuah masa yang dimana akan datang. Kemudian implementasi teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Implementasi manajemen strategi dalam upaya memenuhi standar pendidikan nasional. Struktur sekolah tersebut menggambarkan kejelasan hubungan kerjasama dan kewenangan dalam organisasi sekolah. Secara fungsional, struktur sekolah memperjelas adanya pembagian tugas atau job description yang jelas yang didasarkan pada kewenangan personil dalam mengelola dan mengembangkan bidang pengelolaan sekolah yang telah disandangkan pada struktur jabatan yang tertera. Kemudian bagian 5, evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi manajemen strategi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah proses manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Kemudian visi merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan penetapan sasaran sekolah. Secara formal, dan misi adalah alasan keberadaan suatu lembaga yang terencana dan komprehensif mengintegrasikan segala resources dan capabilities yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetisi. Betapapun hebatnya suatu visi, misi, dan strategi, bila tidak diimplementasikan, tentu saja strategi tidak akan bermakna bagi pengembangan sekolah. Kemudian kelompok 4, yang pertama yaitu konsep manajemen strategi sekolah. Manajemen strategi sekolah, Ansop berpendapat bahwa manajemen strategi ialah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab manajemen, mengkondisikan organisasi ke posisi yang dipastikan mencapai tujuan dengan cara yang akan meyakinkan keberhasilan. Penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu. Manajemen berbasis sekolah diselenggarakan melalui beberapa model, yaitu peningkatan peranan guru, peningkatan kawasan, pengelolaan pengajaran melalui studi peningkatan dan kajian pustaka. Ketiga, penyamaan visi semua pihak dalam proses perubahan untuk memfokuskan arah baru merealisasikan penyelenggaraan program dengan sistem manajemen berbasis sekolah. Nah, kemudian materi kedua, tahap-tahap dalam manajemen strategi pendidikan.
Tahap-tahap manajemen strategi pendidikan. Secara garis besar, pengamatan lingkungan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, analisis lingkungan internal terkait dengan melihat ke dalam organisasi, yaitu melihat bagaimana kekuatan atau strength, kelemahan weakness, dan melihat keluar organisasi, yaitu bagaimana peluang dan ancaman perumusan strategi dalam suatu organisasi. Nah, langkah kedua dari tahapan manajemen strategi adalah perumusan strategi yang meliputi visi, misi, tujuan strategi, dan kebijakan sekolah. Implementasi strategi. Langkah ketiga dari model manajemen strategi adalah implementasi strategi yang meliputi program, anggaran, dan prosedur. Kemudian materi yang ketiga, model balance scorecard dalam manajemen sekolah. Berasal dari dua kata, yaitu balanced yaitu berimbang dan scorecard yaitu kartu skor. Adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategi organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya diukur dan dipantau diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategi organisasi terpenuhi. Nah, salah satu poin kunci dari balance scorecard adalah memperluas evaluasi kinerja prospek yang selama ini selalu sangat fokus pada aspek keuangan. Kemudian yang keempat, materi yang keempat, kesalahan dalam proses manajemen strategi. Kesalahan dalam proses manajemen strategi pada saat sedang dipraktikkan terdapat dua kategori penting. Kesalahan dapat terjadi ditimbulkan dari cara bagaimana strategi itu digunakan. Yang pertama, ketidakmampuan berpikir secara strategis. Yang kedua, ketidaktepatan pada tingkatan manajemen. Yang ketiga, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur. Yang keempat, terpisah dari lingkungan. Yang kelima, ketidaktepatan penggunaan sumber daya. Yang ketujuh, cukup untuk mencapai waktu jangka pendek. Nah, kemudian materi berikut, tujuan manajemen strategi dalam pendidikan. Tujuan manajemen strategi dalam pendidikan terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Meningkatnya citra positif pendidikan. Teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu disebabkan oleh manajemen. Tujuannya yakni terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif sehingga akan dihasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik dan juga pendidik. Kemudian kelompok berikutnya, yang pertama itu ada manfaat manajemen strategi dalam pendidikan. Nah, manfaat manajemen strategi memiliki beberapa manfaat. Antaranya, manajemen strategi setidaknya bisa mencegah terjadinya berbagai macam masalah di dalam maupun di luar perusahaan serta meningkatkan kemampuan perusahaan di dalam menghadapi sebuah masalah. Manajemen strategi bisa membuat kondisi atas penolakan terhadap suatu perubahan dapat berkurang. Manajemen strategi membuat perusahaan akan bisa melaksanakan seluruh aktivitas operasional secara lebih efektif serta efisien. Kemudian yang kedua, hierarki manajemen strategi. Hierarki manajemen strategi, penerapan konsep manajemen strategi di lingkungan organisasi non-profit seperti lembaga kependidikan dapat digolongkan di dalam 3 tingkatan, yakni strategi korporasi atau level Depdiknas. Strategi tingkat korporasi disusun pada tingkatan tertinggi dalam lembaga pendidikan atau organisasi induk, membahas tentang pilihan rencana strategis, pengalokasian sumber daya. Level kooperatif, seorang pemimpin organisasi atau lembaga pendidikan mengkoordinasi aktivitas setiap unit kerja yang terpisah secara struktural. Kemudian yang ketiga, materi berikut, manajemen strategi sebagai suatu proses dalam pendidikan. Manajemen strategi adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal vital, pervasif, dan berkesinambungan bagi suatu organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang berikut, anatomi manajemen strategi. Nah, manajemen strategi dapat diumpamakan sebagai suatu organisme yang memiliki anatomi tertentu. Anatomi manajemen strategi dapat dirumuskan menjadi beberapa bagian, yaitu penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan
pencapaian tujuan organisasi. Evolusi konsumen manajemen strategi. Evolusi konsep manajemen strategi. Perencanaan strategi juga mencakup perencanaan keputusan strategi, kegiatan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Memiliki proses yang ditetapkan untuk mengelola strategi akan membantu organisasi membuat keputusan logis dan mengembangkan tujuan baru dengan cepat untuk mengimbangi perkembangan teknologi pasar dan kondisi bisnis. Kemudian penggunaan manajemen berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Penerapan penggunaan manajemen berbasis sekolah atau MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk memenuhi tantangan pekerjaan, kepala sekolah memungkinkan besar memerlukan tambahan pelatihan kepemimpinan. Dengan kata lain, penerapan MBS mensyaratkan hal-hal berikut. MBS harus mendapat dukungan dari staf sekolah. MBS lebih mungkin berhasil jika diterapkan secara bertahap. Yang ketiga, staf sekolah dan kantor dinas harus memperoleh pelatihan penerapannya. Pada saat yang sama, juga harus belajar menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru. Kemudian, materi berikut, efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Dalam pengembangan manajemen berbasis sekolah, ada beberapa komponen efektivitas yang perlu dikembangkan. Yang pertama, prinsip kepemimpinan sekolah yang kuat dan mantap, harapan yang tinggi dari penampilan peserta didik, mengutamakan dasar kecakapan dan kemampuan. Kemudian materi berikut, peran dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Nah, yang berikut, perumusan sasaran jangka panjang dan strategi induk dalam dunia pendidikan. Contohnya rumusan jangka panjang yang diterapkan oleh sekolah, bidang kelembagaan dan sarana pengembangan dan penyempurnaan administrasi, siswa keuangan dan universitas dengan menggunakan sistem informasi terpadu. Kemudian mengembangkan dan melengkapi fasilitas gedung dan sarana belajar, memberdayakan ruang laboratorium IPA, bahasa, dan komputer serta tata dengan baik, mengembangkan ruang laboratorium IPA, bahasa, dan komputer, dan pengadaan ruang laboratorium untuk IPS, matematika, dan agama. Kemudian materi berikut, monitoring dan evaluasi strategi dalam pendidikan adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan berdasarkan tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan untuk menjauh dari itu. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah. Rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi harus berjalan seiring. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.